Oke guys, selamat datang di channel kami di SMK Piri 1 Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid, saya yang akan menemani kalian di Pos Jaka Podcast SMK Piri 1 Jogja. Oke, untuk episode kali ini saya ditemani oleh bintang tamu spesial ya guys ya. Bintang tamu ini mantep banget. Bintang tamu yang saya tunggu-tunggu untuk episode emang saya minta ini episode masih awal-awal saya minta bintang tamu ini yang gimana ya apa ya greget banget sih menurut saya ya. Beliau ini adalah teman saya kerja di SMK Piri 1 Jogja ya. Beliau ini juga sebagai guru. Beliau ini adalah guru bahasa Jawa. Oke. Untuk namanya nanti kita sapa bareng-bareng. Halo. Iya, selamat pagi Pak Hafiz. Sugeng rawuh Bu Uma. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih, Bu Uma, kabaripun pripun? Alhamdulillah kula sae. Panjenengan kados pundi? Alhamdulillah sae nggih. Bu Uma. Bu Uma, terima kasih telah datang di sini untuk menemani saya berbincang-bincang ya. Iya Pak, saya juga alhamdulillah bersyukur dikasih kesempatan loh Pak. Ketemu sama sosok yang imut ini. Aduh, gini. Seperti bulan Pak. Bulan berarti bulan besar sih. Bulat. Gak apa-apa ya Pak ya. Bu Uma ya. Iya. Bu Uma, apakah saya boleh bertanya-tanya? Sedikit bertanya-tanya. Oh, banyak juga boleh. Berbincang-bincang. Monggo. Mungkin nanti ada yang menganggap itu penting, itu enggak, itu hanya sekedar guyonan, terserah. Pokoknya hari ini saya akan berbincang dengan Bu Uma. Bu Uma ini nama panjangnya adalah Umatul Halimah ya teman-teman. Di Betul, sekolahan atau di kantor kerap disapa dengan sebutan Bu Uma. Oke, Bu Uma. Bu Uma ini mengajar di SMK Piri 1 Jogja dari mengajar kelas 1, Kelas 1, 2 dan 3. dan 3. Jadi 3 jenjang ya guys ya. Oke, Bu Uma, menurut Bu Uma karakter anak-anak di SMK Piri 1 Jogja ini seperti apa? Apalagi kan Bu Uma ini sebagai guru bahasa Jawa, mereka tuh unggah-ungguhnya ke Bu Uma tuh seperti apa gitu loh. Monggo. Kalau dari sisi unggah-ungguh ya Pak ya, ya. Murid sekarang ya mungkin tidak cuma di sekolah saya saja yang mengalami ya. Di kebanyakan sekolah ketika kami MGMP sesama guru sering mengalami masalah yang sama, yaitu murid-murid sekarang itu unggah-ungguhnya sedikit banyak memang belum paham atau kurang mengerti tentang unggah-ungguh bahasa Jawa, karena memang kita punya tingkat tutur ya Pak ya. Tingkat tuturnya mulai dari bahasa kromo inggil, kromo alus sampai dengan yang paling bawah itu bahasa ngoko. Oke. Karena Bu Uma ini kan guru bahasa Jawa, apakah saya boleh bertanya yang lebih mendalam lagi Bu? Oh, kalau tanya apa aja boleh kok Pak ya, asal saya masih bisa jawab. Kalau nggak bisa buat PR. Ya, ini saya tadi udah menyiapkan beberapa pertanyaan ya guys ya. Kita langsung tanyakan ke beliau secara langsung ya. Untuk pertanyaan yang pertama, budaya dan pendidikan saat ini itu hubungannya itu seperti apa? Apakah antara budaya dan pendidikan itu saling berhubungan atau tidak? Kita spesifik ke Jawa dulu, bahwa bahasa kita atau bahasa ibu, bahasa Jawa itu penting untuk dipelajari, mengingat bahwa dalam sebuah pendidikan ketika kita memiliki kemampuan bahasa bilingual, ini salah satu kalau dilihat dari sudut kepribadian seorang ya Pak ya, ini sangat bagus ketika bilingual itu tadi, dwibahasa, bisa membuat kita menjadi lebih cerdas, lebih mudah memahami problem solving. Anak-anak yang kemampuan bahasanya dwibahasa atau lebih itu kecenderungan memiliki bakat-bakat yang malah lebih baik daripada yang bahasanya hanya bisa satu jenis bahasa. Tapi itu aktif ya Pak ya, bukan bahasa pasif. Jadi dua bahasa aktif. Guys, jangan dilupakan bahasa Jawa ya guys ya. Ingat sekali lagi, jangan dilupakan bahasa Jawa. Karena terutama kita yang ada di Jawa Tengah ini. Iya, selain itu
bahasa Jawa, maksud saya kemampuan bilingual Yes. itu akan sangat baik untuk perkembangan otak kita, sehingga penyakit Alzheimer itu akan menunda penyakit tersebut, Pak. Iya. Penyakit Alzheimer. Iya, Apa Pak. sih penyakit Alzheimer? Saya serius saya ini baru dengar sekali ini guys. Serius guys. Bisa Bu Uma jelaskan ya penyakit Alzheimer itu seperti apa? Jadi Alzheimer dan demensia itu Pak ya namanya. Demensia dan Alzheimer itu dua-duanya lebih kepada loss memory atau kehilangan memori, Loss. atau bisa dikatakan itu pikun. Jadi Oh. penurunan memori ya, Iya, bukan iya. amnesia ya, beda lagi. Beda ya? Berarti Beda. amnesia sama pikun itu beda. Beda. Kalau pikun itu katanya memang banyak yang bilang faktor usia, tapi itu sebenarnya penyakit, Pak. Iya, itu sebenarnya penyakit. Oleh karena itu, bilingual itu tadi sangat bagus untuk menunda atau mencegah penyakit tersebut, karena kemampuan bahasa yang banyak akan semakin baik untuk kecerdasan otak, memori otak. Apa namanya Gitu. penyakit Alzheimer dan demensia. Alzheimer guys. Penyakit Alzheimer itu disebut juga dengan penyakit apa namanya? Pikun. Pikun, pelupa. Iya. Iya, namanya Alzheimer. Oke, Bu Uma. Itu adalah pertanyaan yang pertama ya. Masih ada beberapa pertanyaan loh ini Bu Uma ya. Iya, Oke, Pak. lanjut ke untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu tentang Yogyakarta. Nah, Yogyakarta itu adalah Jogja dengan daerah istimewa. Bisa disebut namanya Jogja itu adalah daerah istimewa ya. Betul Yogyakarta sekali. dengan keistimewaannya itu sejauh mana sih pengaplikasiannya? Itu Menurut Bu Uma ya teman-teman ini ya. ya, menurut saya Jogja itu memang istimewa sekali, Pak. Iya, Iya, benar. istimewa. Dari cara mereka membuat kebudayaan ini tetap menarik, tetap benar. bisa dinikmati oleh halayak, membuat menarik turis walaupun memang belum sempurna, tetapi upaya-upayanya itu sangat besar, Ya. sangat bagus. Bahkan kalau di lingkungan sekolah kita sudah disuruh memakai pakaian gagrak Jogja setiap Kamis Pahing ya, Kamis Pak. Pahing, ya. Kamis Pahing itu pakaian gagrak Jogja itu adalah pakaian tradisional adat Yogyakarta. Jogja, oke. Walaupun memang cara pemakaiannya masih banyak yang salah. Misalnya atasnya kebaya apa, bawahnya jarik Solo atau belangkonnya Solo, surjannya Jogja dan sebagainya, masih ada yang kebolak-balik. Oke, Tapi oke. minimal mereka sudah mengupayakan untuk bisa memakai pakaian adat. Oke. Itu sudah sangat bagus, Pak. Apalagi kalau mereka bisa menggunakannya dengan benar, itu lebih bagus lagi. Gitu. Guys, jangan lupa setiap Kamis Pahing itu jangan lupa pakai apa namanya Gagrak, pakaian gagrak Jawa ya guys ya, jangan lupa ya, jangan sampai lupa ya. Oke Mbak Uma, untuk pertanyaan yang ketiga ya. Untuk Iya. pertanyaan yang ketiga itu tentang apa sih efek kebudayaan atau bahasa Jawa di dalam apa namanya kurikulum sekolah? Apakah ada efeknya? Jika ada, terus itu kenapa sih budaya sekolah atau bahasa Jawa seperti itu tuh perlu dipelajari dalam pembelajaran di sekolah? Itu sangat penting sekali ya Pak ya. Mengingat bahasa Jawa itu kalau untuk Jogja itu khususnya, kita kan tahu bahwa mereka yang sepuh-sepuh di dalam acara seperti manten, tirakatan, atau lelayu itu biasa ada yang namanya pranoto coro. Nah di kurikulum bahasa Jawa SMA itu juga ada namanya pranoto coro. Fungsinya apa? Itu adalah MC bahasa Jawa. Oke. Nah ketika yang sepuh-sepuh itu sudah harus regenerasi, Yes. anak-anak kita perlu kita ajari supaya bisa terjun di masyarakat dengan menjadi MC. Itu juga bisa menghasilkan uang loh Pak kalau manten. Iya. Iya, satu kali job itu minimal bisa sampai 600, 400. Itu cuma ngomong aja hasilnya segitu. Kalau yang bayarannya udah besar bisa sampai 4 juta, 10 juta seperti itu. Nah, nggak cuma MC, misalnya seperti sesorah. Sesorah itu kan berpidato ya Pak ya. Untuk berpidato bahasa Jawa itu juga biasanya di Iya. masyarakat banyak digunakan. Iya. Misalnya nanti Pak Hafiz jadi Pak RT atau jadi Pak RW, perlu kan melakukan sambutan di acara malam tirakatan misalnya. Iya, benar-benar. Nah, itu pasti penggunaannya banyak-banyaknya bahasa Jawa, Pak. Kalau enggak, itu kan wibawanya kurang. Wah, masa wong Jawa nganggone basa liyane gitu. Nah,
Gitu juga boleh Pak. Ya, dan ada juga mata pelajaran bahasa Jawa itu menyanyi ya Pak ya. Uyon-uyon. Uyon-uyon. Nggih. Oh, untuk uyon-uyon benar. Kemarin saya baru dengar untuk uyon-uyon ya guys ya. Saya itu kemarin tetangga saya tuh main ke depan rumah saya tuh. Dene uyon-uyon ini kenapa mbah? Dene. Ternyata beliau itu menyanyikan atau menembangkan lagu apa namanya? Caping Gunung, Bu. Oh iya, Bisa, Caping Bu. Gunung. Bu Uma bisa. Bisa. Sedikit ya. Oh boleh, bareng Pak Hafiz ya? Enggak Oke. usah, suara saya Enggak apa-apa. jelek banget. Ya, Oke. Lagunya pengen tahu ya lagunya seperti apa ya? Caping Gunung. Sedikit aja, nggih. Gini ya, lagu Caping Gunung itu salah satu jenis lagu campur sari langgam. Oke. Nah, lagunya seperti ini. Di zaman berjuang jur kelingan anak lanang gitu contohnya. Yes, ya Allah, ning ati adem ayem. Delon merinding. Saya bukan setan loh Pak, kok Iya, bisa iya, merinding? makanya gimana ademnya sih. Oh iya, Dengan suara iya maksudnya. dari Bu Uma tadi. Oke, terima kasih Bu Uma. Iya Pak Oke. Hafiz. Ada lagi untuk yang pertanyaan ketiga ini, untuk pertanyaan maksudnya jawabannya masih ada lagi? Oh ya, itu aja Oke, itu Pak. aja. Oke. Kalau itu aja berarti saya lanjut untuk pertanyaan yang terakhir ya, guys ya, Bu Uma ya. Oke, Oke. silakan. Cara yang harus dilakukan generasi muda untuk melestarikan kebudayaan itu seperti apa, Bu Uma? Untuk melestarikan kebudayaan itu macam-macam Pak, disesuaikan dengan minat dan bakat orang. Oh, sesuai minat dan bakat. Iya dong Pak. Jadi ada orang yang memang punya keterampilan menulis, itu kalian bisa mengembangkan dengan membuat puisi, Yes. bisa membuat novel, membuat cerita. Tapi kalau merasa masih minder kok kemampuan kosakata bahasa Jawa saya masih kurang, silahkan banyak-banyak membaca dulu. Nanti dari belajar membaca itu tadi, membaca novel Jawa, majalah bahasa Jawa, itu akan mengembangkan kemampuan kosakata jenengan sedaya. Nah, kalau kalian itu berbakat di bidang seni, misalnya musik, tari, bisa ikut sanggar seperti saya ini ya. Saya ikut sanggar tari waktu zaman saya Sanggar kuliah. tarik. Ini namanya Coba lihat. ini tari Sari Kusum. Maaf. Bukan. Ini salah satu tari, ini tahap 2. Waktu itu tari yang pertama itu ada Sari Kusumo, ini tahap kedua adalah Golek Surung Dayung. Saya dari Sanggar Pratnya Widya ya. Itu saya Cantik banget Bu Uma kalau diriasin seperti itu ya. enggak juga Pak, ini riasan zaman dulu. Ya jadi udah lama ini, memang udah 8 tahun yang lalu lah. Ya. Lama juga guys. Iya 8 begitu. tahun lalu. Dan selain tari itu juga bisa juga kalian berkesenian di bidang musik, misalnya lagu, main alat musik gamelan, bisa mukul-mukul ya. Dipukul, jangan Iya. dipukul. Iya, seperti Sakit. Pak Hafiz ini mungkin seperti gendang bentuknya, tapi jangan orangnya yang kita pukul ya. Kita cari gendang yang benar-benar gendang. Karena di gamelan itu banyak sekali alat musiknya Pak. Nanti bisa pegang satu-satu, ada gong itu yang paling Dipegang gede. apa dipukul? Dipukul Pak, mau ditiup ada, Situ mau juga ada. iya ada, kalau mau dipetik-petik juga ada. Petik-petik juga ada. Isi ter itu ya dipetik pakai tangan. Kalau Oke. dipukul-pukul banyak sekali yang dipukul. Begitu. Kalau gendang itu dipukul atau dielus-elus atau diapaan sih itu? Sebenarnya ya. Tadi kan situ kan ngatain saya seperti gendang. Oh gitu. iya. Saya kan maksudnya Ditabok diperjelas. Pak, ditabok malahan Pak. Ya, Berarti aku nek ditabok. ditabuki loro kesini aku dadi gendang. Biru erem Ya. kabeh. Iya, itu salah satunya Pak. Jadi oke. ikut dalam gamelan, boleh di sanggar tari, boleh menulis, boleh. Terserah suka-suka Anda bakatnya di mana. Oke, kalau saya kan bakatnya itu kan apa namanya, seneng jadil. Apakah saya boleh ikut jadil? Hai. Boleh Pak. Itu namanya lebih ke tari juga ya, gerak Itu tari. berarti itu disebut tari juga ya? Iya, itu bagus Pak. Kesenian jatilan juga boleh. Itu tergantung minat bakat juga. Oke, itu guys, tergantung minat dan bakat kalian seperti apa. Nek maksudnya bakatnya nyanyi ya jadi penyanyi campur sari, jadi sinden itu juga bisa. Kalau bakatnya gerakan ya jadi penari, atau jadi maksudnya penari jadilan, hai itu juga bisa ya guys ya. Bisa sekali. Oke, terima kasih Bu Uma ya sudah menemani saya berbincang-bincang Iya, untuk sama-sama. episode seperti
apa namanya episode kali ini ya. Iya, Oke, Pak. oke. Oke guys, kita tadi sudah membahas beberapa. Yang pertama tadi tentang budaya dan pendidikan di Indonesia saat ini tuh hubungannya seperti apa. Terus yang kedua tadi tentang Yogyakarta dengan keistimewaannya itu sejauh mana untuk pengaplikasiannya. Terus yang ketiga tentang efek kebudayaannya itu budaya Jawa maksudnya ya. Itu tuh dalam kurikulum sekolah itu seperti apa. Terus kenapa sih perlu dipelajari dalam sekolah dalam pembelajaran terus yang terakhir tadi cara yang harus dilakukan generasi muda untuk melestarikan kebudayaan. Oke, terima kasih Bu Umay ya sudah menemani saya dalam episode kali ini ya. Sudah berbincang-bincang membuat saya ketawa. Oke ya, terima kasih ya. Oke. Saya juga terima kasih Pak Hafid sudah diundang di sini. Oke, terima kasih ya. Senyumnya mana? Oke. Ya, sekian dulu guys untuk episode kali ini. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel YouTube kami ya. Betul Dan sekali. bagi kalian yang yang ingin bergabung di SMK Piri, jadi siswa di SMK Piri bisa hubungi informasi di bawah ini ya guys ya. Untuk pendaftarannya nanti udah ada yang respon sendiri. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya atau salah kata atau tutur saya yang kepanjangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar teknologi ya di SMK Piri 1 Yogyakarta. Sampai jumpa episode selanjutnya.